kehidupan memang penuh misteri, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya dapat berusaha dan berikhtiar agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik serta mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup pun seperti kata pepatah, bagaikan roda berputar. Terkadang dapat berada di posisi atas, namun siapa yang dapat menyangka jika kehidupan dapat kembali berada di titik yang paling bawah. Namun, apapun yang terjadi, manusia tetap harus dapat kuat menjalani kehidupan, apapun cerita dan masalahnya. Ya, salah satunya seperti yang diceritakan oleh Sherin Taria yang mengaku bahwa kehidupannya mengalami masa naik dan turun. Tidak mudah memang diakui olehnya menghadapi kehidupan yang dijalaninya saat ini. Namun, dirinya tidak mau terlalu lama untuk meratapi dan mengasihani dirinya sendiri. Sehingga, Sherin Taria memutuskan harus segera bangkit dan berpikir cepat bagaimana caranya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Maka tindakan yang membuat orang salut kepadanya adalah dengan keputusan Sherin Taria berbisnis dan berdagang kue kering. Salah satunya adalah kue nastar. Mengaku memiliki background dengan ilmu masak, Sherin Taria pun pada akhirnya terjun dan menekuni bisnis kue kering dan memiliki sambutan yang positif. Saya jalanin aja, jadi dan melihat peluang apa yang ada di situ. Jadi saya tidak melihat dari sisi negatifnya. Jadi memang saya dituntut untuk terus berpikir cepat. Oke, what next? What next? Apa yang harus saya kembangkan dari sesuatu yang limit ini? Apa yang bisa saya kembangkan? Jadi alhamdulillah sejauh ini untuk yang ya pasti namanya kita ups and downs itu ada ya. Tapi saya cepat naiknya. Oke, what next? Jadi saya nggak mau membiarkan diri saya yang mengasihani diri sendiri atau meratapi, karena insya Allah apa yang sudah diberikan ini tentu pasti ada jalan keluarnya, jadi nggak mungkin gitu. Maksudnya kalau saya melihat dari tahun yang lalu pasti saya melihat yang sekarang, kok bisa yang lewatin gitu ya. Tapi ya itulah kekuatan yang Allah berikan kepada saya ya. Jadi saya percaya kalau kita niat, ikhtiar ya jalanin, nggak usah ngeluh. Dan nggak usah kayak kenapa ya terlalu banyak tanya kenapa itu dengan action itu kayaknya lebih baik gitu. Saya kan memang basicnya itu kan dulu hobinya memang hobi masak, terus memang background saya juga dulu sekolahnya masak, jadi saya berkutatnya di bidang itu dan saya suka kue-kue cake terus kue kering gitu. Jadi memang iseng-iseng tapi ya suatu hal yang positif yang alhamdulillah sambutannya baik. Jadi kenapa tidak saya teruskan kan, dan anak-anak juga bagus kan, mereka dapat asupan makanan yang yang kita terkontrol, kita tahu makanannya seperti apa ingredientnya seperti apa. Nastar, terus kastengel yang biasa-biasa. Terus saya lebih suka bikin yang cake kayak sekarang yang lagi hits kan speculoos cake atau chocolate cake gitu-gitu. Inspirasi karena saya suka makan. jadi saya ngeliat, kok bisa sih. Jadi saya membuat yang gimana mengkreasikan versinya saya. Enggak sendiri karena pure memang saya mau pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti, dan memang terkontrol dengan baik dengan saya tidak mau yang terburu-buru yang istilahnya kayak cuman sebentar nanti hilang gitu. Iya. Dan sudah berjalan berapa lama sih, Kak? Baru dulu 2019 sempat, tapi ya karena banyak kendala, banyak waktu itu bolak-balik Bandung Jakarta dan lain-lain, jadi sempat berhenti dan sekarang dicoba lagi untuk memulai lagi. Jadi ya itu prioritas nomor 1 tuh anak-anak. Ketika anak-anak sudah bisa kan terakhir sudah mulai bisa dilepas SFH-nya, baru saya mulai oke nih, jadi ada waktu luang untuk explore lagi gitu. Diakui oleh Sherin Taria, meskipun kini telah bangkit dari keterpurukan, namun bukan karena kekuatan dirinya lah mampu melewati masa-masa sulit, namun karena mendapatkan dukungan yang luar biasa, terutama dari keluarga dekatnya yang terus memberikan dukungan dan support moral,
agar tidak patah semangat dalam menjalani ujian kehidupan. Selain itu, Sherin Taria mengatakan salah satu dirinya mampu melewati masa-masa sulit adalah karena melihat bahwa masalah yang dihadapinya belumlah seberapa dibandingkan dengan masalah orang lain yang kadar dan kualitasnya masih jauh lebih berat daripada apa yang dialaminya kemarin. Ya, alhamdulillah saya support system itu banyak sekali ya, dari ibu saya, dari keluarga, dan dari keluarga pihak mantan suami juga perhatian juga. Jadi dan saya juga hubungan dengan abang juga gimana ya, komunikasi tetap lancar. Jadi perubahan sebenarnya nggak signifikan ya, dan gimana ya, kalau saya sih intinya di sini saya tidak melihat dari saya kuat atau gimana ya, pasti ya tadi balik lagi saya ada ups and downs, tapi karena support system saya itu begitu solid, ada adik saya, ibu saya, dan yang lain-lainnya, jadi nggak ada yang perlu dikeluhkan sebetulnya ya. Ya namanya manusia pasti ada yang why, tapi setelah saya mengkaji kenapa saya mengeluh, saya masih di tahap ini loh, masih banyak yang lebih perasaannya tuh lebih, misalkan lebih sedih atau lebih, tapi ya kenapa saya harus mengeluh dengan keadaan ini? Alhamdulillah kok semuanya berjalan dengan lancar, anak-anak sekolah dengan baik, dan saya masih bisa berkarya, beraktivitas, jadi insya Allah tidak ada yang perlu harusnya dikeluhkan. Alhamdulillah support system itu ada ya, jadi baru berapa minggu yang lalu ya saya suka jalan pagi ya sama sepupunya abang ya, yang deket tinggal di sini, jadi kita komunikasi nggak ada yang terkendala sama sekali ya, nggak ada hubungannya, jadi silaturahmi itu tetap nggak ada istilahnya terkontaminasi ya dengan dampaknya hubungan kita. Meski kini telah bercerai dari Zumi Zola, namun Sherin Taria tetap terus berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan mantan suaminya. Harapannya pun juga disampaikan kepada Zumi Zola agar pengajuan kembali dengan maksud dapat segera menghirup udara kebebasan dapat segera terkabul dan terlaksana. Selain itu, Sherin Taria juga mengharapkan agar masa depan anak-anaknya tidak terganggu, meski ikatan pernikahan dirinya dengan Zumi Zola telah berakhir. Kan mengajukan PK katanya ya, jadi saya nggak tahu, tapi belum ada putusan kan. Ya mungkin saya nggak bisa pastikan, mungkin tahun depan atau tahun ini, belum tahu kan. Iya, ada papanya juga kan. Iya, betul. Ya harapannya anak-anak di sini saya prioritas nomor satu anak-anak tetap menjadi anak-anak. Jadi tidak ada dampak yang dirasakan dari apapun kondisi orang tuanya. Itu yang saya harapkan satu-satunya. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini anak-anak masih seperti anak-anak pada umumnya ya, dan saya berharap mudah-mudahan kedepannya seperti itu, karena makin dewasa pasti akan semakin sulit kan, semakin kompleks. Jadi ya mudah-mudahan one step at a time, semuanya insya Allah bisa kok dilalui. Iya. Sehat ya, mata saya sehat. Pembuktian, ini tahapannya ke pembuktian, kita ikutin saja, itu kan tahapan-tahapannya. Sidang PK saya ajukan ini, sebetulnya ini ikhtiar saya, usaha saya untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman. Semata-mata niatnya itu adalah untuk bisa cepat pulang merawat ibu saya, karena orang tua saya tinggal satu ya, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah sepuh juga, sudah berumur, dan saya ingin sekali merawat beliau, dan juga tentu membesarkan, membimbing, mendidik anak-anak saya masih pada kecil. Itu aja sebetulnya. Jadi saya minta doanya untuk dapat yang terbaik. Kita selalu support kamu, ya mudah-mudahan semua bisa dilalui dan kita bisa menjadi orang tua yang utuh untuk anak-anak.